Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita saudara. Dimana pada saat ini saya akan mau sharing tentang satu topik yang saya mau angkat kepada kita semua. Dimana topik yang saya akan mau sharingkan ialah hidup dalam Kristus atau dalam gereja saudara. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya, atau bisa dibilang Kristen ya, kita hidup di dalam kehendak Tuhan Yesus atau gereja menjadi standar kita saudara ya. Jadi di sini saya akan mau sharing tentang gereja dulu ya. Gereja yang adalah suatu bangunan atau komunitas kita ya, kita beribadah dalam hal rutinitas di sana kita beribadah dengan aturan atau tata cara di sana, dengan cara-cara kita beribadah di sana dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita menjadikan gereja adalah standar kehidupan kita saudara, sehingga kita menganggap apa yang terjadi di lingkungan gereja tersebut atau perkumpulan atau hal-hal yang dilakukan di komunitas gereja tersebut adalah kehidupan yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan saudara, atau yang betul-betul dimau Tuhan dalam kehidupan kita ya. Saya katakan itu tidak salah saudara, tetapi banyak yang kita menganggap dengan apa yang dilakukan gereja itu sudah sebetulnya semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak yang kita tidak pahami saudara. Sebetulnya Kristus Yesus itu adalah, atau Yesus Kristus itu datang ke dunia memberikan contoh teladan hidupnya dalam hidup kita. Banyak yang kita gagal paham dengan hal tersebut ya. Di mana Yesus sendiri berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat bertentangan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang yang berjumpa dengan dia, jikalau kehidupan keagamanmu tidak melebihi dari kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tersebut, maka engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga saudara. Jadi kehidupan orang yang percaya sebetulnya ya, bagaimana mereka bisa bertemu ya, memahami, mengerti apa yang dimau Tuhan di dalam hidupnya saudara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yesus hidup tidak dalam dosa, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga lah semaunya kita saudara. Jadi apa yang dilarang Tuhan dan apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakukan saudara. Jadi Yesus itu adalah contoh teladan yang hidup ya, yang real, datang ke dunia untuk memberikan contoh kepada kita supaya kita bisa mencontohnya, mengkopinya di dalam hidup kita, supaya hidup kita hidup dalam Kristus. Tetapi banyak sekarang ya, berbagai denominasi gereja, berbagai macam, bahkan puluhan denominasi gereja pada saat hari ini saudara. Semua tata cara ibadahnya berbeda-beda. Semua punya standarisasi dalam kehidupannya semua saudara. Jadi apa yang saya pertanyakan kepada kita semua orang yang hidup di dalam gereja saudara, apakah engkau hidup Kristus Yesus yang menjadi standarmu atau gereja yang menjadi standarmu? Bukan maksudnya saya berkata bahwa gereja tidak baik saudara, baik.
Tapi harus standar kita itu ya Yesus Kristus, jangan gereja. Karena gereja, tidak ada gereja yang sempurna. Jikalau kita tidak sempurna yang kita buat standarisasi kita, maka kita tidak akan bisa menemukan Kristus yang sempurna itu, saudara. Ya. Banyak orang yang tidak hidup dalam kehidupan Kristus, walaupun dia sudah mempunyai jabatan yang strategis, mempunyai posisi yang baik, bahkan hidupnya dari kecil sampai tua di dalam gereja, bahkan hidupnya masih ada kepahitan, masih ada kebencian, kedendaman, keduniawian, kedagingan, saudara. Jadi apakah Yesus Kristus itu sudah hidup dalam kehidupannya? Jadi sini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita mengenal yang sempurna itu yaitu Yesus Kristus sendiri, di mana dia telah hidup di dalam dunia, saudara. Ya, di perjanjian baru dia mencontohkan hidup yang semestinya. Ya. Sehingga jikalau kita hidup dalam Kristus, kita sudah tahu siapa itu Kristus Yesus, apa yang dimaunya dan apa yang tidak dikehendakinya dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan jikalau kita sudah dituntun Roh Kudus, maka hal-hal yang bersifat duniawi, kedagingan, bukan itu lagi yang menguasai hidup kita, saudara. Tapi kita lebih mengasihi, ya, menjadi pelaku firman Tuhan, ya, menjadi pendekar-pendekar Kristus, berjuang, berkorban, memberitakan firman Tuhan, baik dalam hal waktu, uang, bahkan menjadi saksinya, saudara. Saksi hidup dan saksi dengan mulut kita bisa memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kemanapun kita berada. Jikalau kita hidup dalam Kristus, maka perkataan kita pun, ya, memberitakan kebenaran, membuat kedamaian, ketentraman. Dan jikalau kita hidup dalam Kristus, Kristus itu akan hidup dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi-saksinya, supaya di dalam kehidupan kita pun kita menjadi saksi hidup. Ya. Di dalam kehidupan kita bisa kita secara tidak langsung menginjili orang lain, saudara. Tapi jikalau kita cuman hidup adalah standar gereja kita, atau gereja menjadi standar kita, maka kita tidak akan kita akan merasa kecewa, saudara. Banyak kita yang merasa seperti tidak mendapatkan kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan maksudnya gereja itu tidak baik, sangat baik, saudara. Kita harus ke gereja. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita ialah kita harus mempunyai level standar kita dari Yesus Kristus sendiri, saudara. Supaya di saat kita sudah mengerti, memahami siapa itu Yesus, apa hati dan pikiran Tuhan Yesus, apa tujuan dan maunya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan diobang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, saudara. Rupa-rupa sakit hati, kedagingan, ya, kuasa-kuasa dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini, saudara. Bukan itu lagi yang menjadi standar kita. Mari kita mengalami Tuhan secara sempurna. Yesus Kristus adalah teladan hidup kita, saudara. Supaya hidup kita bisa menjadi selevel dengan Tuhan. Ya, maksudnya bukan kita sama seperti Tuhan, tidak. Tapi kita mempunyai standar seperti Dia, saudara. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak
Tidak lagi dosa itu mempermainkan kita, membuat kita saling gaduh sesama kita, membuat kita saling bertengkar, saling curiga, saling mencari keuntungan sesama kita, saudara. Tetapi kasih Tuhan saling mengasihi, saling membangun, saling mensupport, supaya kehidupan Kristus kita hidupi dalam kehidupan kita. Saudara, dimanapun kita berada, aku yakin dan percaya di saat saudara berseru pada Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidup saya, dan kita mulai tidak melakukan dosa lagi. Maka aku yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun kita, saudara. Yesus Kristus akan datang kepada kita. Ketuklah maka pintu itu dibuka kepada, dan carilah maka engkau akan mendapatkan. Aku yakin dan percaya Yesus sangat rindu untuk kita berubah. Yesus sangat rindu kita sungguh-sungguh serius hidup dalam kehendaknya, saudara. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saya dan saudara dimanapun kita berada. Dibaharui hati dan pikiran kita, hidup kita, supaya kehidupan Yesus Kristus Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi standar hidup itu, saudara. Sampai saat ini, sampai di sini firman sharing kita pada saat hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Amin.